Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Nina Wahyuni Maulani. Saya merupakan dosen dari Prodi Agroteknologi Fakultas Agrobisnis dan Rekayasa Pertanian Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemuliaan Tanaman. Mata kuliah Pemuliaan Tanaman merupakan mata kuliah prodi pada semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 3, terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Teknik pembelajaran yang akan digunakan adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa. Interaction yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dan assessment adalah penilaian hasil belajar yang tertuang dalam RPS mata kuliah Pemuliaan Tanaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah Pemuliaan Tanaman. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup ilmu pemuliaan tanaman. Kemudian juga teknik-teknik perbaikan tanaman dan seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, dan membiak secara vegetatif, pemanfaatan teknik mutasi poliploidi dan bioteknologi dalam pemuliaan tanaman, serta pengetahuan prosedur pelepasan dan perlindungan varietas. Mata kuliah Pemuliaan Tanaman ini merujuk pada profil lulusan prodi, yaitu 1. Pelaku dalam bidang pertanian, learning outcome-nya yaitu mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar agronomi, ilmu pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan good agriculture practice. Kedua, sebagai manajer, learning outcome-nya mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem teknologi budidaya yang efektif, produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerja sama dalam tim yang multidisiplin, serta mampu bertanggung jawab terhadap hasil kerja organisasi. 3. Pengusaha. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif di bidang teknologi budidaya pertanian dalam pertanian berkelanjutan dan mampu mengkomunikasikan dan menjalin kerjasama secara efektif dengan mengikuti etika bisnis. Keempat, peneliti dan pendidik. Learning outcome-nya yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan mencari solusi pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman berdasarkan data dan fakta dalam sistem pertanian berkelanjutan. Dari profil lulusan tersebut, disusunlah CPL, capaian pembelajaran prodi, yaitu dilihat dari aspek sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian aspek pengetahuan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai. Kemudian aspek keterampilan umum, yaitu mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian keterampilan khusus,
yaitu mampu menerapkan teknologi pemuliaan tanaman dalam pertanian yang berkelanjutan. Berdasarkan capaian pembelajaran prodi tersebut, maka disusunlah CPMK mata kuliah pemuliaan tanaman sebagai berikut, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui ilmu pemuliaan tanaman yang berorientasi pada pertanian berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami keragaman genetik pada suatu populasi dan teknik-teknik perbaikan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pemuliaan tanaman dengan mutasi dan poliploidi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa bioteknologi, adaptasi, dan stabilitas tanaman, serta pembentukan dan pelepasan varietas pada pemuliaan tanaman. Capaian tersebut dituangkan dalam perkuliahan, yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Materi yang disampaikan antara lain, yang pertama pendahuluan, ruang lingkup pemuliaan tanaman, yang kedua metode reproduksi tanaman, yang ketiga pengelolaan keragaman genetik, yang keempat domestikasi dan introduksi, yang kelima pembentukan populasi dengan hibridisasi, keenam prinsip dasar seleksi, kemudian metode dalam pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri, kemudian selanjutnya metode pemuliaan pada tanaman menyerbuk silang, dan kemudian metode pemuliaan pada tanaman membiak aseksual. Selanjutnya, teknik mutasi dalam pemuliaan tanaman, poliploidi dalam pemuliaan tanaman, bioteknologi dalam pemuliaan tanaman, adaptasi dan stabilitas tanaman, pelepasan dan pendaftaran varietas. Dalam pembelajaran, saya merujuk beberapa referensi, di antaranya yang pertama Crowder LV tahun 2015, yaitu genetika tumbuhan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Kemudian yang kedua, Angun Dijoyo W 2003, yaitu dasar-dasar ilmu pemuliaan tanaman, Yogyakarta Canisius. Kemudian yang ketiga, Roy D 2000, Plant Breeding Analysis and Exploitation Operation, New Delhi, Narosa Publishing House. Kemudian yang keempat, Syukur M. Suji Prihati S. Yunianti R. tahun 2012, yaitu mengenai teknik pemuliaan tanaman, Jakarta, penerbit Swadaya. Dalam asesmen, mahasiswa terbagi menjadi beberapa kategori penilaian. Yang pertama kehadiran, yaitu sebanyak 10%, penugasan 25%, UTS 20%, UAS 25%, dan praktikum 20%. Totalnya 100%. Dari presentasi penilaian tersebut, kemudian dikonversikan ke dalam rentang penilaian sebagai berikut. Jika nilai 80 sampai 100, maka huruf mutunya A, 68 sampai 79 huruf mutunya B, 56 sampai 67 huruf mutu C, 45 sampai 55 huruf mutunya D, dan 0 sampai 44 huruf mutunya E. Demikian gambaran mata kuliah yang akan disampaikan, dan berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di kelas pemuliaan tanaman. Tentunya ini adalah materi yang ke-10, pertemuan ke-10 ya, untuk semester 6 ya. Tetapi saya mengingatkan kembali ya, bahwa pemuliaan tanaman ini ada prasyarat mata kuliah sebelumnya. Yang pertama, pada semester 1 ya, mahasiswa sudah mengambil biologi tumbuhan kan ya. Nah, kemudian yang kedua semester 4. Di
semester 4 mahasiswa juga sudah mengambil genetika tumbuhan, ya. Nah, itu adalah prasyarat. Kali ini, ya, pada pertemuan ke-10 ini kita akan mempelajari mengenai teknik mutasi dalam pemuliaan tanaman, ya. Kembali saya ingatkan kepada mahasiswa pada saat di semester 4, ya, sudah mempelajari mengenai mutasi ini, ya, di genetika tumbuhan, ya. Masih ingat apa mutasi itu? Mungkin yang saya ingat waktu kuliahan semester 4, mutasi tanaman itu adalah perubahan secara genetik yang menyebabkan suatu tanaman itu berubah secara sifat, bentuk, dan juga warna. Tadi Farid, ya, sudah menjawab mengenai mutasi, bahwa menurut Farid mutasi itu adalah perubahan genetik, ya. Perubahan genetik itu bisa berasal dari gen maupun dari kromosomnya. Sebelum ke mutasinya itu sendiri, saya ingatkan kembali materi yang lalu mengenai tujuan dari pemuliaan tanaman, ya. Nah, tujuan dari pemuliaan tanaman yang pertama adalah peningkatan kualitas daya hasil, ya. Peningkatan kualitas, ya. Nah, jadi misalnya padi, ya, yang tadinya hanya 6 ton, kita inginnya sekarang itu 10 ton sampai 12 ton, gitu, ya. Karena apa? Semakin banyak penduduk, ya. Tetapi apa? Lahan semakin sempit, sehingga dibutuhkan varietas yang potensi hasilnya tinggi, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketahanan terhadap cekaman biotik, ya. Nah, cekaman biotik itu misalnya penyakit, ya. Kemudian juga abiotik, ya. Cekaman terhadap abiotik yaitu meliputi misalnya kekeringan, ya, lahan massal, kemudian kandungan garam tinggi, suhu tinggi, dan suhu rendah, ya. Karena setiap tanaman itu mempunyai syarat tumbuhnya masing-masing, ya, tidak bisa disamakan semua, kan gitu, ya. Sehingga tujuan dari pemulihan tanaman itu juga adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas, ya. Kualitas, meningkatkan kualitas di sini pada misalnya umur panen, kemudian tinggi tanaman, kemudian warna, ukuran, bentuk, aroma, dan lain-lain, ya. Misalnya pada padi lagi, ya, pada padi, kita ingin padi yang aromanya lebih wangi, gitu, ya. Kalau orang-orang Sunda itu biasanya yang wangi-wangi sukanya, gitu kan, ya. Nah, jadi dibutuhkan varietas yang baru yang selain daya hasil tinggi, kemudian ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, juga kualitas, ya. Umur panen bagaimana? Inginnya bagaimana kalau umur panen? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Nah, kemudian bahwa kegiatan pemuliaan ini pada prinsipnya adalah memperbaiki mutu genetik, ya, agar diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat dan kualitasnya lebih baik dengan cara mengubah susunan genetik tanamannya. Nah, kita kembali lagi ke materi yang dulu, bahwa untuk peningkatan variasi genetik itu, ya, bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama introduksi, ya, kemudian seleksi, ya, ini materi yang sudah saya berikan semuanya, hibridisasi, ya, kemudian sekarang yang akan kita pelajari di mutasi, ya, dan bioteknologi. Jadi semua ini akan meningkatkan variasi genetik, ya. Nah, kemudian mengapa harus mempelajari mutasi, gitu, ya? Tadi sudah disebutkan bahwa mutasi itu sebagai salah satu sumber keragaman
yang penting bagi pemeliharaan tanaman, ya. Jadi di sini misalnya sumber dari seluruh materi pemeliharaan itu bisa dari mutasi baik yang terjadi pada kultivar modern, ya, landrace maupun tanaman liar dan pada spesies liar. Kemudian kenapa kita harus mempelajari mutasi? Adalah untuk memahami cara kerja dari suatu gen, ya. Efek suatu gen diketahui bila terjadi mutasi yang menyebabkan gen tersebut misalnya tidak aktif, ya. Jadi di sini mutasi, ya, diperjelas lagi ya pengertiannya, didefinisikan sebagai perubahan pewaris dalam bahan genetik yang tidak disebabkan oleh rekombinasi atau segregasi, ya. Ini juga dulu dipelajari di semester 4. Ya, kemudian perubahan bisa pada level DNA, ya, kromosom atau set kromosom, ya. Nah, jadi tadi sudah saya bahas juga ya sedikit bahwa mutasi itu terjadi di mana, gitu kan ya? Bisa terjadi di level DNA, kromosom atau set kromosom. Mutasi perubahan materi genetik pada sel yang dapat diwariskan. Jadi kalau misalnya suatu organisme sudah mengalami mutasi, maka itu dapat diwariskan, ya. Nah, kemudian mungkin mahasiswa pernah mendengar istilah-istilah berkaitan dengan mutasi ini. Misalnya ada yang pernah mendengar mutan, ya, pernah mendengar? Nah, ya. Jadi mutan itu adalah organisme yang mengalami mutasi, gitu. Nah, selain dari sini ya, saya ingin tanyakan lagi, ada lagi istilah mutagen, penyebab mutasi, ya. Jadi yang menyebabkan mutasi disebut mutagen, ya. Nah, jadi dari mutasi inilah akan tersedia keragaman genetik yang luas sebagai bahan seleksi dan persilangan. Ya. Kemudian, ya, mutasi, ya, coba mahasiswa bisa melihat ya di sini ada beberapa jenis bunga yang mengalami mutasi, ya. Nah, bagaimana tampilannya menurut mahasiswa? Ya, apakah menjadi lebih indah atau justru tidak? Atau seperti apa? Seperti aneh, Bu. Oh, aneh, ya. Jadi memang ya mutasi itu di sini dikatakan adalah perubahan pada materi genetik suatu makhluk hidup yang terjadi secara tiba-tiba dan secara acak, ya, serta diwariskan, ya. Jadi baik itu disebabkan oleh alam, faktor alam, ya, alami maupun buatan, ya. Jadi prinsipnya itu secara tiba-tiba, gitu ya. Nah, kemudian bahwa mutasi ini, ya, selain tadi katanya warnanya aneh, ya, bentuknya aneh, gitu kan, ya. Nah, tetapi ya dari mutasi ini juga dihasilkan beberapa jenis tanaman, dalam hal ini bunga misalnya, yang berbeda-beda warnanya, ya, yang berbeda-beda bentuknya, dan mungkin juga bervariasi dalam hal ukurannya, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang beberapa negara di Asia, kemudian Eropa, Amerika, ya. Kemudian juga India, Rusia, Belanda, Amerika, dan Jepang, ya, itu sudah sangat banyak menghasilkan varietas baru dari proses mutasi ini. Nah, kemudian penyebab terjadinya mutasi, ya. Nah, kalau misalnya disebabkan oleh radiasi, ya, itu, ya, di sini ada beberapa yang bisa digunakan, misalnya pada letal dosis 50, ya, misalnya yang kedua, ya, dari yang 1, 2, 3, ya, yang ketiga itu dosis yang menyebabkan kematian 50% dari populasi yang diradiasi, ya. Sehingga pada saat melakukan proses mutasi dengan menggunakan radiasi, gitu ya,
itu harus betul-betul memperhatikan dosisnya. Dari penyinaran dengan dosis 50 tadi, maka akan meningkatkan keragaman genetik yang tinggi sehingga peluangnya ya itu dapat melakukan seleksi sesuai dengan karakter yang diinginkan dari populasi yang dihasilkan. Nah, kemudian apa saja keuntungan dari perlakuan mutasi ini, gitu ya? Yang pertama itu dapat memisahkan gen linkage. Kemudian yang berikutnya dapat menimbulkan sifat-sifat baru, ya. Tadi walaupun dikatakan acak, ya, tentunya sifat yang aslinya itu akan berbeda dengan mutan, ya, yang melalui proses mutasi tersebut. Kemudian lebih efektif untuk perbaikan beberapa sifat baru saja, jadi tidak kompleks, hanya beberapa, jadi sedikit, gitu ya, perbaikannya. Kemudian dapat menimbulkan sifat baru. Kemudian sekarang kelemahannya, kelemahan dari perlakuan mutasi tadi sudah dijelaskan juga mengenai perubahan gen yang bersifat acak, gitu ya. Jadi memang dibutuhkan ketelitian nanti dalam seleksinya, gitu ya. Kemudian perubahan sifat bukan yang dikehendaki. Nah ini ya. Jadi karena bersifat random, kadang-kadang perubahan sifatnya itu bukan yang dikehendaki, ya. Kemudian yang berikutnya tidak dapat digunakan untuk memperbaiki karakter agronomi yang kompleks. Jadi tidak bisa memperbaiki banyak karakter, ya, tetapi hanya sedikit saja. Nah, jadi kalau kita lihat sifat dasar mutasi di sini, ya, mutasi itu di luar inti sel, ya, mutasi yang terjadi di luar sitoplasma, ya, kemudian penggandaan kromosom, ya, terjadi akibat kegagalan pembelahan mitosis, kemudian mutasi genom, perubahan jumlah kromosom, di mana di sini perubahan jumlah kromosom itu bisa berupa poliploidi, haploid, dan euploid. Nah, apa saja pemanfaatan teknik mutasi itu, ya? Misalnya di sini, ya, kalau mahasiswa lihat gambar apa ini? Nanas, ya, buah nanas, ya. Di sini terjadi variasi dalam mahkotanya, ya, mahkota buah nanas. Ada yang tidak ada mahkotanya, ada yang mahkotanya ada berapa, ya. Ini kecil, yang ini bentuknya berbeda lagi, gitu ya. Nah, ini artinya jadi teknik mutasi ini dapat digunakan untuk kepentingan kita mau buah nanas yang seperti apa, gitu ya. Apakah yang mahkotanya banyak, ya, yang tidak ada mahkotanya, atau bagaimana? Itu tergantung dari apa tujuan dari proses pemuliaan tanaman. Apa ini? Semangka, ya, semangka yang tanpa biji. Nah, ya. Jadi semangka tanpa biji ini merupakan, ya, benihnya hasil dari persilangan antara semangka tetraploid, ya, 4X sama dengan 44, disilangkan dengan semangka diploid 2X sama dengan 22, sehingga hasilnya nanti adalah semangka triploid, yaitu 3X sama dengan 33, dan itu semangka yang tidak berbiji, gitu ya. Kemudian perubahan sifat karena pengaruh mutasi antara lain, ya. Di sini ada beberapa contoh, misalnya apel, ya. Di sini perubahan sifatnya itu misalnya masak lebih awal, kemudian ukuran tanaman menjadi lebih pendek. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Bagus. Karena apa? Lebih mudah dipanen, apalagi untuk orang-orang Asia, ya. Kemudian juga jeruk, ya. Jeruk yang tanpa biji. Ini hampir sama dengan semangka, ya. Kemudian warna buah menjadi merah dan lebih berair, resisten terhadap Xanthomonas, resisten juga terhadap Tristeza virus hitam, ya. Jambu biji, bijinya berkurang, bentuk buah berubah, ya. Itu kan yang mengganggu kita pada saat makan jambu biji, ya. Sehingga hasil dari mutasi ini biji jadi berkurang. Nah, kita lihat
skema umum pemuliaan melalui mutasi. Ya, jadi di sini kalau untuk mutasi itu generasinya itu disebut M karena dia mutan kan ya, mutan. Jadi misalnya yang pertama MO ya, M0 gitu ya. Itu karakterisasinya biji, polen, organ vegetatif ya, halus atau meristem yang telah diberi perlakuan mutagen fisika berupa radiasi tadi ya, atau kimia gitu ya. Kemudian nah si MO ini kemudian setelah diradiasi maka ditumbuhkan ya, tanaman ditumbuhkan. Nah itu M1 ya, tanaman ditumbuhkan dari biji M1 atau propagul vegetatif ya. Kemudian M2 yaitu populasi tanaman yang ditumbuhkan dari biji M2 atau organ vegetatif ya, yang dipanen dari M1 atau masing-masing M1V1. Seleksi dari mutan yang diinginkan dimulai dari generasi ini ya, atau dari M3 ya, seleksi lanjutan di sini ya. Kemudian dari situ ada konfirmasi genetik, kemudian multiplikasi dan uji stabilitas hasil di lapangan dari galur mutan. Materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Tetapi sebelum mengakhiri ya, apakah dari mahasiswa ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Bertanya Ibu, apakah tanaman hasil mutasi sama dengan GMO atau genetically modified organism? Terima kasih. Izin bertanya Ibu, apakah tanaman hasil mutasi membahayakan kesehatan manusia? Dari Neng Lina tadi mengenai perbedaan tanaman hasil mutasi dengan GMO ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin mahasiswa yang lain juga pernah mendengar GMO ya, genetically modified organism. Jadi organisme yang secara genetik sudah dimodifikasi. Ya, pertanyaannya sama atau tidak gitu kan? Tanaman hasil mutasi dengan GMO ini. Dan jawabannya tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau hasil mutasi itu perubahan genetiknya acak dan tiba-tiba ya. Tetapi kalau GMO ya, itu dia sudah mengambil DNA, susunan DNA-nya yang diinginkan. Jadi sudah sesuai. Jadi disisipkan ya si DNA-nya itu di rangkaian atau rantai DNA disisipkan ya. Dan itu bisa diambil dari makhluk hidup yang lain. Nah, jadi mungkin ya di masyarakat itu masih mutasi berarti terjadi perubahan gen gitu kan ya. Sepertinya wah ini menakutkan gitu ya. Nah tetapi sebetulnya tidak selalu begitu, karena tadi kan sudah dibahas juga bahwa dari mutasi itu juga banyak keuntungannya. Tetapi mungkin ya untuk beberapa kasus ya ada beberapa tanaman yang memiliki karakter yang tidak diinginkan tadi, sehingga itu akan menimbulkan kesehatan kepada kita ya, kepada manusia misalnya. Apa misalnya ya gangguan kesehatannya? Yang pertama bisa alergi ya, atau juga bisa keracunan. Kalau begitu sebelum kita berpisah, saya mau memberikan oleh-oleh berupa tugas. Ya. Nah tugasnya yaitu mahasiswa mereview jurnal terkait dengan mutan ya. Yang mutan itu apa tadi? Tanaman hasil mutasi gitu ya. Tetapi tidak boleh sama jurnal yang